Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi dan jenis-jenisnya, cara pelaksanaan dan hubungannya dengan politik uang. Sebelum kita masuk itu, kita akan mengenal lebih jauh itu demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintah yang dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Nah, dengan istilah lain, demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang ia kompeten, di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan atas dan diselewengkan. Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan kata demokrasi itu sendiri. Yang pertama yaitu Halemenken. Menurutnya, demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas didapatkan sangatlah berat. Nah, yang kedua itu menurut KBBI. Demokrasi adalah pemerintah rakyat atau bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta menerima dengan perantara wakilnya. Nah, yang ketiga yaitu ada HB Shaw. Menurutnya, demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten, di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Adapun model-model demokrasi berbagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi klasik. Demokrasi klasik merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencangkup laki-laki merdeka. Perempuan tidak mengizinkannya. Yang kedua yaitu demokrasi totalitarian. Nah, model ini merupakan melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Yang ketiga yaitu demokrasi langsung. Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung atau langsung ketemu. Yang keempat yaitu demokrasi radikal. Demokrasi ini adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Nah, yang terakhir yaitu yang nomor 5, demokrasi liberal. Yaitu demokrasi ini bersifat tidak langsung dan diwakilkan. Nah, yang ketiga itu bagaimana sih cara melaksanakan sebuah demokrasi? Nah, pelaksanaan demokrasi Indonesia telah berjalan sejak zaman kemerdekaan. Implementasi demokrasi dimulai dari era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, yang pertama yaitu demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 dan 1959. Demokrasi ini dilaksanakan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Nah, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tanggal 1959 sampai 1965. Adapun caranya, yang pertama yaitu sistem kepartaian kacau. Adanya partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah. Yang kedua yaitu terbentuknya DPR, gotong royong membuat perang lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. Yang ketiga yaitu
hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Yang keempat yaitu kebebasan pers berkurang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa demokrasi bahwa pelaksanaan demokrasi ini sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim sekali karena di sini tidak tidak ada yang tujuannya untuk mensejahterakan Pancasila atau Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Baru yaitu 1965 sampai 1998. Adapun caranya yang pertama yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur. Yang kedua, penegak kebebasan berpolitik bagi pegawai negara sipil. Yang keempat yaitu kurangnya kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini adalah demokrasi yang dimana pada masa itu pemerintahannya sangat-sangat tidak jujur, dan sangat terbatas dalam mengungkapkan pendapat tentang kebenarannya. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi yaitu 1998 sampai sekarang. Nah, adapun caranya yang pertama yaitu pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang keempat yaitu konsep politika, yaitu pilar kekuasaan negara. Masing-masing bersifat otonom penuh. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa demokrasi ini adalah demokrasi yang paling sempurna, yang dimana ini sudah diatur dan diawasi ketat oleh Undang-Undang Dasar. Nah, oke, lanjutnya yaitu apa sih hubungannya demokrasi dengan politik uang? Dan tentu saja ada hubungannya, yang dimana politik uang ini sangat bahaya apabila ini masuk di demokrasi. Kenapa bisa? Karena dengan menerima uang politik adalah salah satu bentuk dukungan untuk menciptakan pemimpin yang punya banyak potensi untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, jadilah pemilih yang cerdas dan memberanikan diri untuk tidak menerima uang politik dalam bentuk apapun dari para calon yang berkontestasi. Baik, begitu saja video saya mengenai demokrasi, hubungan dengan politik uang dan cara pelaksanaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.